Silakan duduk. Ya, shalom, selamat siang. Ya, ini adalah minggu yang terakhir kita mau belajar mengenai kebebasan ya. Kita minggu yang terakhir mengenai kebebasan, tetapi masih ada Selasa besok ya. Nah, pagi ini, siang ini kita buka dalam Yesaya 51 ayat yang ke-11. Yesaya 51 ayat yang ke-11. Bisa ya? Oh, tapi enggak. Iya. Masuk noleh ke belakang, enggak ya. Jadi saya bacakan aja dulu ya langsung ya. Yesaya 51 ayat 11 ini nanti mungkin Bapak Ibu Saudara saya jelaskan sedikit mengenai Yesaya ini bagaimana ya. Dan firman Tuhan ini mengatakan demikian. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Yesaya diutus Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika Israel setelah kematian Salomo sudah meninggal, bahwa digantikan oleh anaknya Rehabeam. Nah, disitulah titik balik. Ya. Titik balik, dan itulah titik awal daripada kemerosotan bangsa Israel. Kok bisa? Sekilas kita tahu bahwa ketika Salomo sudah mati meninggalkan dunia, digantikan Rehabeam, akhirnya ini satu hal lagi, ketika nanti mungkin ketika itu rakyat datang kepada Rehabeam. Minta apa? Minta supaya siksaan yang ada itu dikurangi. Nah, siksaan yang sebelumnya ada berarti kan siksaan itu sudah ada di zaman Salomo. Ya, kalau dibaca nanti di mana? Tawari atau Raja-Raja itu ya. Kita tahu bahwa Salomo pun sudah agak menindas rakyat. Akhirnya ketika Rehabeam menggantikan Salomo, rakyat meminta dengan dukungan Yerobeam, ya kan? Meminta bahwa sedikit dikurangi siksaan ini, ya kan? Penderitaan ini loh, coba dikurangi apa? Yang terjadi apa? Dikurangi apa ditambah? Kenapa ditambah? Karena Rehabeam minta saran kepada penatua-penatua atau pemuda-pemudi. Ya. Rehabeam meminta saran, meminta nasihat kepada bukan penatua-penatua yang ada zaman di era Salomo, tetapi Rehabeam menuruti dan meminta saran dan menuruti kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang muda yang baru-baru. Sehingga dikatakan kenceng no gaspol. Nah, ya. Digaspol, tambahi. Dan sejak saat itulah adanya pemberontakan. Sehingga akhirnya terjadilah perpecahan. Akhirnya Israel terbagi dua kerajaan utara yaitu Israel, dan kerajaan selatan yaitu Yehuda dan suku Benjamin. Ya. Nah, dari situ akhirnya sudah tidak lagi terjadi kedamaian, terjadi peperangan, terjadi hal-hal yang tidak enak, terjadi penindasan ya oleh negeri-negeri sebelah ya, Syria, Persia ya, dan segala macamnya. Nah, sehingga bangsa Israel yang semulanya utuh,
semulanya yang enak, menikmati bait suci yang dibangun Salomo, ya kan? Menikmati kejayaan bersama Daud, tiba-tiba merosot tajam. Dan ditambah lagi akhirnya apa? Sampai beberapa tahun, tidak beberapa tahun lagi, itu berpuluh-puluh tahun disiksa. Sampai sebelum akhirnya terjadi pembangunan bait suci yang kedua. Ya, itu akhirnya terjadi di Yesaya, Yeremia terjadi, itu ada sebuah nubuatan ya. Nah, sebelumnya itu apa? Terjadi pembuangan. Bangsa Israel dibuang di Babel selama 70 tahun. Kalau kita mendengarkan cerita gini ya wis lewat. Kayak kita mendengar cerita bangsa Indonesia dulu dijajah Belanda berapa? 350 tahun. Ya wis lah 350 tahun. Pendek. Siapa ngomong pendek? Itu waktu yang panjang. Ya kan? Kalau kita dengar cerita sambil tidur, sambil ngantuk gitu ya. Kayak dongeng, ya memang itu kayak cerita. Yang ngalami itu loh. Yang ngalami itu loh. Apa enggak tersiksa? Apa enggak bengak-bengok? Kita saat ini loh dihadapkan bukan dengan hal-hal yang mencekam seperti itu. Mungkin saat ini kita bisa, kita arahkan, coba kita berpikir tentang negeri-negeri yang di Timur Tengah saat ini yang mengalami peperangan. Sama. Tapi kita hanya nggak bisa untuk mendapatkan feel-nya itu nggak akan bisa. Mungkin kita hanya bersimpati, berempati, tapi kita nggak bisa penuh merasakannya. Ya kan? Mereka di sana betapa mereka tidak ada air bersih. Kita di sini seenak aja buang-buang air bersih. Ya kan? Seberapa banyak kita mau buang air mineral bahkan untuk kita mandi. Wah, sultan banget. Ya kan? Padahal di sana untuk minum itu susah untuk menemukan air bersih. Makan. Kita kasih makan sepiring, ada nasi, ada tahu tempe, sudah berok-berok. Mintanya daging. Nah, kayak bangsa Israel mintanya daging. Ya. Tapi kalau kita mau bayangkan lagi kalau yang jauh lah, bayangkan yang jauh sekalian ya, yang di sana yang lagi perang, untuk dapatkan nasi aja sudah susah. Mereka kelaparan. Ini mengenai negeri yang besar yang mengalami segala penindasan peperangan yang ada. Nggak usah muluk-muluk ya yang di sana ya. Kita berpikir untuk diri sendiri. Ini saya sekarang masuk ke skup yang lebih kecil, yaitu kehidupan kita sendiri masing-masing. Kita mengalami segala pergumulan yang ada. Tetapi ingat, kalau pergumulan kita paling mentok berapa? Ya seusia kita. Ya kan? 50, 60, 70, 80, 100, 110. Jarang ada 111. Ya, jarang. Jarang, mungkin dari 100 setengah mungkin ya. Setengah. Ya, setengah mati untuk melewatinya ya. Nah, tetapi kalau peperangan negeri bisa sampai 1, 2, 3 dekade, sampai 1, 2, 3 keturunan, sampai 5, 4, 5, 7 keturunan, ya kan? Atau sampai 10, 20 keturunan. Tidak ada batasannya, nggak tahu. Tapi kalau usia pergumulan kita paling mentok 70-80 tahun. Ya, kesusahan kita apa sih hari ini? Sehingga kita dapat melupakan kasih setia Tuhan. Apa pergumulan kita hari ini? Sehingga kita tidak lagi mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Apa penderitaan kita hari ini? Sehingga kita
sehingga kita mengata-ngatai Tuhan. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, dia tidak sampai mengata-ngatai Tuhan, tidak mengata-ngatai Bapaknya. Dia hanya manut, dia hanya diam. Ketika dia disiksa, ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok, ketika dia bahkan sampai di atas kayu salib, dia tidak menghujat. Dia hanya berkata kepada Bapaknya. Dia hanya bercakap-cakap dengan Bapaknya. Ya. Kita tahu bahwa semua penderitaan itu semuanya ada waktunya. Kita tahu bahwa akhirnya bahwa Israel itu dinubuatkan akan ada penyelamat, ada Mesias, ya kan? Tetapi mereka beranggapan, mereka berkehendak bahwa Mesias itu yang Mesias itu yang bawa senjata, bawa yang namanya kekuatan, power yang besar. Bukan Mesias yang lahir di palungan. Mesias anak tukang apa? Bukan tukang perang. Ya, ya. Anak tukang kayu. Itu status yang strata yang rendah. Ya anak raja. Ya kan? Mereka menghendaki penyelamat pembebas yang begitu tangguhnya, di luar nalarnya, sehingga Yesus ada yang bisa terima, banyak yang nggak terima, ya kan? Bahkan satu kota kelahirannya aja menolak dia, ya kan? Nah, ketika kita tahu bahwa kita memahami bahwa kesesakan itu begitu tidak mengenakan. Tetapi satu hal, dikatakan tadi di Yeremia 51, orang-orang yang dibebaskan Tuhan itu akan pulang dan masuk ke Sion. Jadi orang-orang yang tertindas itu siapa yang membebaskan? Tuhanlah yang akan membebaskan setiap pada kita daripada kesesakan yang ada. Setiap daripada kita, setiap kesesakan, setiap penderitaan, itu Tuhan yang akan membebaskan kita. Tidak ada yang lain. Bukankah pencobaan-pencobaan yang kualami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanku? Sebab ketika aku dicobai, aku akan diberikan kekuatan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Loh, Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang akan memberikan kita jalan keluar. Jadi hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang lain selain daripada Dia. Dan ketika kita dibebaskan oleh Tuhan, kita akan pulang dan masuk ke Sion. Tapi pulang di sini jangan buru-buru pulang ke kekalahan. Sion di sini bukan kita berbicara bait Allah yang ketiga atau kita berbicara mengenai hal-hal yang kekal. Karena di sini mereka dapat pulang ke Sion lagi, sehingga mereka di situ bangsa Israel dapat kembali membangun bait suci yang kedua.
Sion adalah berbicara mengenai sebuah tempat, yaitu yang penuh dengan hadirat Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di mana kita mau datang ke Sion saat ini? Mau ke Israel? Jauh, mahal. Berarti Tuhan harus ditemui pakai duit, ya. Tuhan harus ditemui pakai paspor. Ya kan? Enggak. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan selalu. Dengan apa? Dengan kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga apa? Dikatakan apa? Dengan apa? Sorak-sorai. Ya, dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Maka siang ini kita mau belajar mengenai rejoice. Kebebasan bersukacita. Kita harus senantiasa bersukacita. Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhanlah pembebas kita. Bukan siapapun. Manusia hanya sebagai alat Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu memakai manusia. Loh. Ya. Jadi jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai kedelai, ya, keledai untuk menasehati manusia loh. Ya. Kalau kedelai kita makan untuk mengenyangkan perut. Tapi keledai dipakai Tuhan untuk menegur kita, menegur umatnya. Loh, gak luar biasa tak? Apa saking gak ada alat lain tak Tuhan untuk menegur manusia itu? Saking kebacotnya sampai menggunakan, maaf bahasa kasarnya, kewan. Ya, sampai menggunakan hewan untuk menegur manusia. Itu saking kebacotnya manusia. Saking bebale, saking keras hatinya, keras kepalanya. Loh iya toh, disuruh apa ini tuh ya? Naik itu akhirnya, loh naik keledai-keledainya bisa membelak-melak loh. Terus dipecut iso ngomong, "Woi, kon mecuti aku, kon gak ketok ta ning ngarepe kono sing menghalau aku." Matamu bukanlah mataku. Mataku juga bukanlah matamu. Ya. Ya. Ngomong ambek kewan, mata-mataan. Gak ketok ta ning ngarepe iki ana sing menghalau aku. Loh, aku gak ketok apa sing mbok tonton. Ya. Itu saking manusia itu bebal. Jadi jangan bebal kalau mau sukacita. Ya. Jangan bebal kalau mau sukacita. Bersukacitalah bukan karena kita bebal. Sukacita itu akan didapatkan dari kerendahan hati kita. Kita dapat terima apapun. Ya. Jadi kita mau ke Sion, kita masuk ke Sion. Yaitu kita mau masuk dalam kebenaran. Kita masuk dalam kebenaran, hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan selalu. Bukankah kita ini dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran? Roma 6 ayat 18. Ya. Kita ini sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa oleh perbuatan Tuhan kita sendiri. Dan Tuhan sajalah yang membebaskan, merdekakan kita. Jadi kita harus, ketika kita bebas dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi hambanya si jahat. Kita adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita senantiasa bersukacita. Apa itu sukacita? Sukacita itu adalah joy. Joy itu bukan
yang di rumah. Nah, joy. Nah, joy itu sukacita. Beda dengan happy. Happy itu lihat-lihat. Nggak ada yang namanya happy toh. Nah, happy itu gembiranya itu karena keadaan. Dan kalau happy, nah, itu adalah diambil dari kata chance, yaitu kebetulan. Nah, jadi jangan mau happy tok, tapi terimalah joy. Kalau happy itu karena kebetulan, chance, good luck, lucky, keberuntungan, dapat undian, loh, kan untung dapat, happy itu, bukan joy. Happy itu dikatakan orang. Happy. Beda dengan joy. Joy itu joy itu adalah sukacita tanpa sesuatu apapun. Diundi, gak dapat, tetap sukacita, tetap senang, tetap gembira. Itu joy. Tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Tetap kepada Tuhan. Itu joy, itu yang Tuhan mau. Bukan ketika nggak dapat sesuatu yang kita mau, kita menjadi sedih. Kita mulai menjadi panas hati, kita menjadi iri hati, kita menjadi dengki, kita menjadi marah. Tapi kita tetap mau bersukacita. Ya, itu sukacita itulah yang mau Tuhan kehendaki. Karena apa? Tuhan itu sudah membebaskan kita. Sehingga apa? Jangan pikirkan hal-hal yang di dunia ini. Karena hal-hal yang di dunia ini cuma sementara. Pikirkan hal-hal yang surgawi. Pikirkan hal-hal yang kekal. Bagaimana bisa kita membangun kerajaan surga itu di bumi ini seperti di surga. Jadi itulah kita bersukacita. Lalu mengapa kita harus bersukacita? Ya karena Tuhan penebus kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang sudah menebus kita. Kalau kita lagi sedih, ya manusia, kita diberikan hormon ya oleh Tuhan. Itu Tuhan semua yang kasih kok. Hormon sedih, hormon senang, hormon jahat. Tapi jangan kebanyakan ya. Harus dikendalikan hormon-hormon itu. Jangan sampai kita hormon senangnya berlebihan. Jadi nggak ada apa-apa. Guyung-guyung deh, hati-hati loh ya. Atau hormon sedihnya berlebihan juga. Tiba-tiba sedih sendiri. Harus ada kontrolnya. Dan kontrolnya itu apa? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Sehingga semuanya terkontrol, terkendali. Ya, ketika kita bersukacita, kita ada hormon sukacita. Kita harus kendalikan. Siapa yang bisa kendalikannya? Diri kita ini. Dan kita bisa melihat kemurahan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus dalam keberadaan dalam manusia, dia juga sedang mengendalikan ketika dia di Getsemani. Mengendalikan hormon takutnya. Dia mengendalikan hormon sedihnya, ketakutannya. Dia mengendalikan itu. Dia dengan datang apa? Datang berdoa. Dia datang berdoa. Sampai dia menangis, bukan nangis air mata lagi, berpeluh campur peluh dengan campur sampai darah. Gimana caranya ya? Itu tingkat stresnya itu sudah cukup tinggi.
tingkat stresnya sudah cukup tinggi. Tapi dia berkata, bila cawan ini tak lalu dariku, ya biarlah aku meminumnya. Dia mengambil semua resiko yang ada. Sehingga apa? Ketika Tuhan tahu bahwa hidupnya ada di tangan Bapa, tidak akan bisa yang dapat mengambil sukacitanya. Sukacita Yesus apa? Yaitu menyerahkan dirinya. Sukacita Yesus apa? Dia menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalau dibalik sukacita kita apa? Sehingga kalau kita dapat bersuka atas kesesakan kita, sukacita kita adalah Tuhan Yesus saja. Gak bisa. Karena kalau Tuhan Yesus bersukacita atas kita, dia menyerahkan dirinya untuk kita, tetapi kita menyerahkan diri kita untuk dia. Tidak ada yang lain. Bukan untuk siapapun, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk anak kita. Enggak. Tapi kita, itulah kekekalan. Kita mau memberikan pada yang kekekalan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Bukan untuk orang tua kita, bukan untuk anak pasangan kita, untuk saudara, bukan untuk teman, bukan. Tetapi hanya untuk Tuhan Yesus saja. Sukacitaku akan penuh melimpah. Sebab ketika kita dalam kesesakan pula, Tuhanlah yang akan menghibur kita. Di Yesaya 51 ayat 12 dikatakan, Akulah yang menghibur kamu. Hei, siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Ya, tidak ada. Sebab Tuhanlah yang menghibur kita. Karena dia akan taruh Roh Kudusnya. Roh itu tinggal dalam kita. Supaya Roh itu yang menghibur kita. Roh Kudus, Roh penghibur itu, Roh kebenaran. Dialah Sion kita. Kita mau terus masuk dalam hadiratnya. Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat yang ke-12. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita enggak bersukacita, jadi kan mungkin manusia itu sering bertanya ya, kalau aku enggak bersukacita, opo emangi? Ya, apa jawabannya? Nah, itu kan dunia sih ngomong. Tadi sudah kita baca, iya kan? Apa emangi? Sopo sing larang aku bersukacita enggak sukacita? Apa urusannya ambek kamu? Ya kan? Oh, jelas ini firman. Kenapa kita harus bersukacita? Karena di dalam sukacita itu ada pengharapan. Kalau kita tidak bersukacita, matilah pengharapan kita. Matilah iman kita. Sehingga kita tidak lagi punya pengharapan. Orang yang tidak bersukacita itu tidak lagi punya pengharapan. Maka seperti yang Selasa kemarin saya katakan, bahwa akhir-akhir ini akan banyak orang-orang yang terganggu mentalnya. Akan banyak orang-orang yang kita dengar berita-berita saat ini, banyak orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Karena apa? Hilang sukacitanya. Karena tidak lagi ada pengharapan. Hidupnya sudah hopeless. Tidak ada lagi pengharapan. Apa yang mau aku kerjakan?
Apa yang bisa aku kerjakan? Gak ada. Karena dia sudah tidak bersuka cita. Sudah tidak dapat mengerti arti makna Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib. Tidak mengerti lagi arti penyiksaan. Disiksa sedikit saja sudah berok. Belum disiksa 70 tahun dalam pembuangan. 400 tahun Tuhan tidak berbicara pada bangsa Israel. Bayangkan 400 tahun. Kurang lebih 4-5 dekade keturunan. Silent Tuhan. Sampai pada akhirnya malaikat datang kepada Maria. Memberitakan kabar keselamatan. Wow. Kalau kita jadi Maria. Jangan kita. Saya jadi Maria. Karena kalau kita jadi Maria. Kebanyakan Maria. Saya jadi Maria. Dalam 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Tiba-tiba ada malaikat bicara, saya hamil. Loh, siapa bojoku? Saya Maria, bukan saya Gary ya. Loh, siapa sing kawin ambek aku? Siapa sing menghamiliku? Ya, Roh Kudus, Roh Allah. Wah, sopo? Ya. Tapi Maria penuh dengan sukacita dia terima kabar keselamatan. Jadilah apa yang menjadi kehendakmu. Dia tahu akan kebenaran yang ada. Jadi tetaplah kita bersukacita karena kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jangan nikmati kesengsaraan, kesesakan yang ada. Jangan dipandang kesesakan, penderitaan yang ada. Tetapi pandanglah Tuhan Yesus. Pandanglah salib yang sudah tidak ada Tuhan Yesusnya. Bahwa dia sudah hidup untuk kita. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Ada pengharapan, masih ada pengharapan dalam Tuhan. Sekecil apapun itu, tetap masih ada pengharapan. Masih ada secercah cahaya di dalam kegelapan.